Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah PKI. Sejarah mengenai Partai Komunis Indonesia sangat kompleks. Mulanya partai ini berdiri dengan tujuan-tujuan yang baik bagi perkembangan Indonesia dalam bentuk organisasi. Partai Komunis Indonesia didirikan tidak langsung menggunakan nama tersebut karena sebelumnya tahun 1966 PKI memiliki banyak kader-kader pendukung. Orang-orang Indonesia mengenal PKI lewat kudetanya pada tahun 1965. Namun sepak terjang PKI tidak hanya itu saja. PKI sudah pernah memberikan pengaruh besar terhadap Indonesia. Tidak mudah untuk memadamkan pengaruhnya. Bahkan hingga saat ini kuku-kuku PKI masih menancap di beberapa jiwa kadernya yang meski kelihatannya telah dibunuhi selalu menyisakan beberapa orang militan PKI. Kebesaran PKI tidak hanya terdengar di dalam negeri saja. Nama besarnya menempati urutan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Partai Komunis Uni Soviet dan Cina. Partai ini bukan merupakan partai pemilik pemerintah namun ia berhasil menggalang sekitar 3 juta rakyat Indonesia pasca kemerdekaan untuk menggabung di bawah sayap-sayapnya. PKI terkenal akan bendera celurit dan bendera palu aritnya yang membawa dominasi warna merah sebagai lambang kekuasaan yang berani. PKI sendiri berafiliasi dengan Komunis Internasional yang ketika mengusung ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme hingga tahun 1943, di mana ketika itu sejarah runtuhnya Uni Soviet belum terbayangkan sama sekali karena saking kuatnya ketahanan Komunis Internasional yang sempat berhasil mengantarkan kubu Amerika Serikat. Komunis sendiri bahkan sempat menyusup ke tubuh Kementerian Presiden Soekarno yang mengakibatkan TNI Angkatan Darat merasa Presiden pertama RI tersebut terkontaminasi paham komunis. Sebagai buktinya, PKI pernah menjadi salah satu partai politik non-pemerintah yang dipercaya menyelenggarakan peraturan politik di Indonesia bersama sejarah Partai Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Sejarah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Awal berdiri PKI awalnya berdiri dengan nama Indis Sosial Demokratis Vereniging yang didirikan oleh Henk Snevely. Organisasi ini merupakan gabungan dari Partai Sosialis Belanda dengan SDAP yang kemudian bersatu di bawah nama SDP Komunis yang beranggotakan 85 sosialisasi di Hindia Belanda. Pembentukan dilaksanakan pada tahun 1914 sebelum Indonesia melakukan persiapan matang menuju kemerdekaan karena belum ada sejarah BPU PKI. Sejarah PPKI dan sejarah perumusan UUD 1945. Ketika Indonesia ingin merdeka namun belum melakukan persiapan yang cukup untuk meraihnya, ISDV datang sebagai pihak yang mendidik para pribumi. Didikan mereka bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menjadi jiwa yang merdeka di atas kaki sendiri. Mereka mengajari orang-orang Indonesia membebaskan diri mereka sendiri dari belenggu kolonialisme yang saat itu masuk masa penjajahan Belanda di Indonesia. Ide yang digunakan Belanda di Indonesia. Ide yang digunakan mendidik adalah ide dari paham Marxisme. Sekian dari penjelasan tentang PKI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.